ibu dan segenap tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya pengajian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan, sekaligus nanti ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin hamdas syakirin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang tiang hormati dan tiang muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukhlisin Nahdlatul Wathon Lepak, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Masyhur, semoga beliau dan semua yang ikut membangun, yang mengasuh dan mendidik anak-anak kita semua di pondok ini, semoga beliau semua diberi kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan nebilo umurnya, sehat badannya, terang pikirannya, dan tetap kokoh kuat semangatnya untuk berjuang. Yang tiang muliakan pula bapak-bapak tiang, bapak-bapak, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para orang tua kami yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu nama dari pelungguh semua, tapi tiang juga sayang sama pelungguh semua, nggih. Yang sayang, dan kita saling mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tamu undangan dari sahabat-sahabat kita, bapak-bapak dari TNI dan Polri, mungkin dari Koramil, dari Polsek mungkin yang hadir, Pak Polisi, ya, Pak Tentara, TNI. Kita doakan juga beliau-beliau ini menjadi orang-orang yang selalu semangat untuk menjalankan amanahnya, menjadi pengayom dan pelindung untuk kita semua. Mudah-mudahan beserta semua keluarga beliau-beliau kita doakan sehat walafiat. Anak-anakku, para santri santriwati, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tiang bersyukur. Di tempat yang baik ini tiang dapat duduk kembali mengenang beberapa waktu yang lalu. Sejak lama ketika tiang dulu pertama kali tiba di Nusa Tenggara Barat. Pulang tiang pada waktu itu dari Kairo. Belum selesai untuk doktor tiang, tapi masih tahap-tahap untuk menyelesaikan S2 tiang pada waktu itu. Dari awal dulu tiang ingat bahwa madrasah ini adalah salah satu madrasah yang termasuk awal-awal tiang datangi. Alhamdulillah. Tidak terasa bapak-bapak ibu. Kalau dihitung dari dulu 97.
pada akhir hayat al-maghfurlah Maulana Syekh atau awal tahun 2000 ketika tiang mulai ngaji di tempat ini. Sekarang makin niki sudah 2020. Wah, pira tahun? Sudah 20 tahunan. Jadi 20 tahunan tiang bersama dengan beliau nih. Tuan Guru Haji Masyhur yang tiang menyaksikan bagaimana beliau ini insya Allah termasuk adalah murid-murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang istiqomah. Kita semua juga mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keistiqomahan. Karena Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering menyebut al-istiqamah khairun min alfi karamah. Atau istiqamatun wahidatun khairun min alfi karamah. Satu macam keistiqomahan itu lebih dari 1000 kekeramatan. Satu keistiqomahan lebih mahal harganya dari 1000 kekeramatan yang muncul dari seorang wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar? Sehat? Lagi virus kita tidak katanya. Di apa tuh? Di video-video itu ya. Jadi pakai kaki karena ada virus itu katanya. Tapi kita di sini masih tetap pakai tangan ya. Cuman yang peluk-pelukan kita kurangi sedikit lah ya. Untuk sama-sama kita menjaga. Belum tentu yang datang itu yang bawa, bisa jadi kita yang bawa. Mudah-mudahan tidak ada yang bawa. Semuanya sehat wal afiat. Ini beliau, apa kita panggil? Saya panggil beliau ini Bapak Haji Najam. Ya. Tuan Guru Haji Najmuddin. Akan juga beliau mudah-mudahan selalu disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi tidak terasa sudah 20 tahun. Dan Allahu a'lam, Bapak-bapak Ibu, berapa lama lagi kita isi kehidupan di dunia ini? Tidak ada. Berapa lama dia punya jatah yang tersisa ini? Bismillah. Tidak ada yang tahu Bapak-bapak. Tidak perlu kita mencari tahu. Sudah cukup ini? Jadi tidak perlu kita sama. Tes, bismillah, bismillah. Dah? Kelas? Sudah? Nah, Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tidak perlu dan misalnya tiang, berapa lama lagi tiang akan mengisi kehidupan, tidak perlu tiang tahu. Pelungguh juga kita semua juga tidak. Tes, bismillah. Nah, pas dites sih bagus terus dia. Tapi habis ngomong hilang. Tidak perlu kita tahu. Yang penting bagi kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, adalah seberapa banyak jatah kita yang ada dalam kehidupan dunia, mari kita isi kesempatan itu dengan beramal soleh. Jadi harga dari kehidupan itu bukan pada panjang pendek umur. Banyak orang yang umurnya panjang, tapi tidak lama setelah dia meninggal, orang-orang sudah lupa kepada orang itu. Karena ketika dia hidup, umurnya panjang, tapi tidak pernah yansyurul khair linnas. Denuah, gawe sih bagus-bagus untuk kemanfaatan orang. Tidak pernah dia berbagi kebaikan. Kalau dia punya harta, hartanya dia pegang sekuat-kuatnya, tidak mau menunaikan hak dan kewajibannya. Bahkan ketika dia diberikan ilmu, tidak mau dia tularkan, dia ajarkan, dia bagikan kepada orang. Dia simpan ilmu itu untuk dirinya sendiri. Nikmat Allah tidak mau dia bagi kepada orang lain. Umurnya panjang,
tapi tidak diingat oleh manusia. Sebaliknya ada orang yang umurnya tidak panjang. Ada dulu Sayyidina Muhammad ibnu Idris yang digelari dengan Al-Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Tidak 100 umur beliau, tidak 120 umur beliau, hanya 50-an. Tapi sampai sekarang nama Imam Syafi'i itu tetap harum dalam kehidupan. Kenapa? Karena keberkahan, karena kebaikan, karena kemanfaatan yang dihadirkan oleh beliau untuk umat manusia. Maka untuk kita semua, saita, denara istilah tuan guru, denara istilah pemimpin jenderal, denara istilah presiden, gubernur, semua ukurannya sama. Bagi kita semua, mari pegang apa yang Rasulullah SAW sampaikan, khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Ndek nasi paling luwe duwe bandana. Ndek nasi paling luwe ilmuna. Belum tentu si luwe duwe bandana luwe manfaatna, belum tentu. Belum tentu si luwe ilmuna luwe manfaatna. Karena sering terjadi kata para ulama, kam min alimin la ya'malu bi ilmi. Banyak orang yang berilmu lagu ndek nebau ngamalang ilmuna apalagi mbagi lek dengan. Maka hadis ini jelas. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tiang aja pelungguh semua. Apapun posisi kita, mau tuan guru, mau jemaah biasa, mau alim atau setengah alim atau masih belajar, mau muda, apalagi tua, laki maupun perempuan. Mari mulai saat ini bapak-bapak ibu, tak apik-apik. Apik-apik untuk menggunakan satu modal alladzi la ya'udu abadan ila yaumil qiyamah wahwal waqt. Mari apik-apik. Apik-apik teman Pak Atang sopok nikmat sindikna mungkin tulak sampai jero kiamat. Nikmat itu namanya waktu, umur, saat. Maka syukur alhamdulillah. Hari ini kita bisa bersilaturahim. Tanamkan dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Mari setelah ini kita perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kokohkan. Amal-amal kita perbaiki. Baik dari rukunnya, syaratnya, sembahyang teh, periri. Ndekna sekedar lekan takbiratul ihramna, lekan wudhu'na teperiri, isbagul wudhu'. Bahkan sebelum wudhu'na, ketika kita menggunakan baju yang menutup aurat, periri, pasti yang apa sih melengket le awak tendek nemu tanajis, suci. Periri. Khairun nas amfa'uhum linnas. Termasuk Tuan Guru madrasah niki teperiri nggih. Nah, kalau tadi Tuan Guru menyampaikan terus dibangun. Alhamdulillah. Tapi ingat kata para ulama, madrasah itu ada bina, ada abna. Madrasah itu ada bangunan, ada manusianya. Kalau bangunan itu bisa ada istilahnya bangunan atau lokal sementara. Tapi kalau murid, di nara istilah murid sementara. Dalam arti apa? Kalau bangunan itu bisa darurat. Yang penting ada murid yang sungguh-sungguh. Yang penting ada guru yang ikhlas, yang mengerti yang dia ajarkan, yang faham apa yang diperlukan oleh muridnya. Insya Allah, dakat nebedek, insya Allah akan keluar orang-orang yang berilmu. Bangunan boleh kurang, tapi semangat dari anak-anak yang belajar dan manusia yang ada di pondok itu harus top, hebat.
Tapi kalau manusianya tidak punya semangat, mun jiwa atena, baik santri-santriwati dengan guru-gurunya, ndekna saling sayang, saling gegedakan, nauzubillah. Apalagi seperti ada di beberapa sekolah, ada murid pukul gurunya. Ada murid melawan gurunya. Ada murid ditegur gurunya, kelekna dengan toakna, datang dengan toakna, jagurna guruna. Kalau seperti itu sekolah, sehebat-hebat bangunannya, tidak akan menghasilkan anak-anak yang berkarakter baik. Nah, oleh karena itu tiang pesan, Bapak-bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian, pada Tuan Guru Haji Masyhur, ini bangunan-bangunan kita perbaiki, jangan lupa pesan dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Pokok NW, nah, itu sudah isinya. Jadi iman dan takwa itu suburkan dalam hati. Maka kalau sudah bangunannya bagus, kemudian anak-anaknya itu adalah santri-santriwati yang solah-solah hatinya, bagus-bagus jiwanya, iman takwanya kuat, itu artinya apa? Lahir batin madrasah itu insya Allah akan berkah. Mudah-mudahan termasuk madrasah al-mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tiang yakin Bapak Ibu bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu menamakan al-mukhlisin ini bukan sekedar ngaranang, tapi di situ ada mutamannin wa mustabsyirin. Beliau itu berharap dan berdoa. Jadi ketika ngebengaran al-mukhlisin, harapan leatin al-maghfurlah, mudah-mudahan selapu siapa saja yang masuk ke sekolah ini, dia menjadi orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan, amin ya rabbal. Nah, kita perlu keikhlasan ini Bapak Ibu. Keikhlasan yang bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW li hadis si nomor seki. Hadis si nomor seki di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal kerja-kerja kita itu diukur dari keikhlasannya. Kalau ikhlasnya itu 100, nilainya juga 100. Kalau ikhlasnya itu 50, nilainya juga 50. Kalau ikhlasnya itu 3 dasa, nilainya 3 dasa. Kalau ikhlasnya itu 0, nilainya juga. Apa kenana ikhlas? Ikhlas itu secara sederhana, la yabtagi illa wajhallah. Semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ndekna mete pujian dengan. Ndek temete ajuman dengan. Apa ajum bahasa dia? Ajum. Hah? Ambok dengan. Ndekna mete ambok dengan. Maka ulama mengatakan salah satu ciri dengan si ikhlas ini apa? Alladzi yastawi indahu madihuhu wa zammuhu. Orang yang bagi dia itu sama di matanya orang yang memuji dia dan yang mencela dia. Nuh dengan ikhlas. Lagu apabila masih tiang ita selapu. Masih kita memandang orang itu dari sisi memuji atau mencela. Mun memuji ita demen itang kita ya. Mun mencela ita gedak itang kita ya. Oh belum tentu. Berarti belum sampai kita. Orang yang niatnya itu lillahi ta'ala sudah tidak peduli. Dia mau dipuji tidak akan semakin dia semangat. Dia mau dicela tidak menyebabkannya kehilangan atau putus harapan. Pada doang. Karena yang dia cari itu bukanlah pujian manusia tapi pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita belajar. Tiang belajar. Dendek deparan bahwa mau jadi tuan guru saya berarti pasti na ikhlas. Belum tentu. Karena siaran tuan guru itu bukan ukuran keikhlasan. Belum tentu orang yang lebih banyak ilmu berarti dia lebih ikhlas. Belum tentu. Bahkan bisa jadi banyak ilmu lalu dengan ilmunya dia merasa diri lebih daripada yang lain. Nyeluntuk penyakit ujub dan takabur. Hilang ikhlasnya. Na'udzubillah min. Itu sebabnya ada guru tiang dan guru kita semua. Namanya Al-Habib Umar bin Hafiz.
Beliau selalu menyampaikan bahwa kalau beliau hadir di pengajian, kemudian tayak li mimbar, tokol, ngebeng pengajian, sebelum dia menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, beliau selalu menanamkan dalam dirinya dan hatinya, selapu si ara li julunku lebih bagus lekan aku. No, Habib Umar. Semua yang hadir ini lebih baik dibanding saya. Sayalah orang yang paling rendah derajatnya. Sayalah orang yang paling butuh kepada rahmat Allah. Tuh. Supaya jauh penyakit ujub dan takabur. Na'udzubillah min zalik. Nah, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Ada anggapan, bahwa siaran ikhlas sino berarti ita ngelaksanaan sopuk pegawaian bagus tugas te tanpa mengambil imbalan apapun dari orang. Jadi ada anggapan katanya, oh kalau masih menerima gaji berarti ndek ikhlas. Tetua tuh ndek? Tetua tuh ndek? Ndek narak hubungannya gaji barang ikhlas Bapak Ibu. Ikhlas itu lawannya bukan gaji. Ikhlas itu tidak ada hubungannya dengan gaji. Ikhlas itu lawannya riya. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada waktu beliau ditunjuk sebagai khalifah memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengumumkan kepada semua umat Islam pada waktu itu bahwa mulai saat ini ketika saya menjadi khalifah, saya mengambil uang dari Baitul Mal sebagai gaji saya. Nih, Sayyidina Abu Bakar. Kumbait deh kepeng lekan Baitul Mal jari gajingku. Karena sebelum saya jadi khalifah saya berdagang. Dari berdagang itu saya dapat untung. Sekarang setelah saya menjadi khalifah saya tidak bisa berdagang. Maka untuk mengganti dari apa yang saya berikan kepada anak istri saya ambil gaji dari Baitul Mal. Tuh Sayyidina Abu Bakar. Apakah itu berarti Sayyidina Abu Bakar tidak ikhlas? Ikhlas. Jadi lawan ikhlas itu yang gaji, sida pegawaian. Mau jadi apa? Kerja profesional, kerja jadi pegawai. Bekerja menjadi pegawai, niatkan lillahi ta'ala, saya bekerja untuk melaksanakan suatu amanah yang baik untuk kepentingan masyarakat. Saya niatkan ini sebagai ibadah saya untuk memajukan bangsa saya, memajukan masyarakat saya. Lalu kemudian pada waktunya terima gaji, wah. Insya Allah tidak kurang keikhlasannya. Yang bisa mengurangi keikhlasan adalah begitu ketemu dengan orang lain, kamu pegawaianmu apa? Oh kalau saya pegawaian saya ini ngarat misalnya, nih saya pegawai beli, nah itu menghilangkan keikhlasan, riya, sombong, ujub dan takabur. Jadi apa yang kita terima halalan thayyiban yang merupakan hasil dari kerja kita di dunia sebelum kita menerima hasil di akhirat kelak, selama jalannya baik, tidak melanggar aturan, halalan thayyiban, insya Allah tidak mengurangi keikhlasan kita. Jadi Pak Polisi misalnya kerja terus, lalu kemudian saatnya beliau gajian, menerima gaji, selama beliau kerja ikhlas, niatnya adalah untuk membantu masyarakat, melaksanakan perintah Allah, menunaikan amanah dengan baik, memberikan kemanfaatan untuk orang banyak. Insya Allah, walaupun beliau terima gaji, tetap keikhlasannya itu sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak TNI, tentara semua. Nih, tiang luruskan anggapan. Karena seakan-akan ada masih yang punya pandangan bahwa muntah terima apa berarti ini ikhlas, tidak. Silahkan selama halalan thayyiban. Karena lawan dari ikhlas itu bukanlah gaji atau imbalan, lawan dari ikhlas itu adalah riya, mencari pujian dari selain Allah. Bahkan kalau ada misalnya orang tidak terima gaji,
Dia pemimpin tidak terima gaji, lalu dia umumkan. Suruh dengan, badak no, aku tidak terima gaji. Justru bahaya itu. Dia justru riak dengan caranya tidak menerima gaji itu. Bukannya dia menjadi ikhlas. Karena apa? Walaupun dia tidak terima gaji, tapi dia mencari pujian dari orang lain. Dia berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan kemasyhuran. Supaya namanya disebut-sebut, supaya namanya dibangga-banggakan. Na'udzubillah min. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat, apa kenana madrasah ini kita Aranang Al-Mukhlisin, supaya anak-anak yang belajar di sini ketika dia keluar, dia tahu. Nesugul lekan sekolah ini, kemudian dia naik. Misalnya dia kuliah, dia kerja dimanapun, dia niatkan semuanya itu untuk lillahi ta'ala. Sehingga apapun jadinya, mau jadi petani, dengan bertani itu dia dapat hasil banyak. Mau jadi pedagang, untungnya 5 juta, 10 juta tiap bulan. Mau jadi saudagar tembakau, mau jadi apa saja. Mau jadi guru, mau jadi PNS apapun. Tapi niatnya itu lillahi ta'ala. Itu harapannya anak-anak kita yang sekolah di Al-Mukhlisin. Nah kalau kita sudah punya sifat ikhlas itu Bapak Ibu, jangankan manusia, iblis pun angkat tangan. Dalam Al-Quran, la'ugwiyannahum ajma'in. Ya Allah, tetu, ini la ugwiya, lam di situ lil qasam, ya, jawaban lil qasam. Tufidu ta'kid, tetu la ugwiya, aku akan bikin sesat sai-saina, netuan guru, nesai-sai, orang alim siapapun, kecuali kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah jadi bapak-bapak ibu, mari kita biasakan, tradisikan. Lalu lekan balenta ngone, apa niatnya ibu-ibu? Kita pergi mengaji. Apa niatnya kita datang kemari? Melaksanakan perintah Allah. Karena Allah melalui Rasulnya, ya. Allah melalui Rasulnya menyampaikan apa? Tolabul ilmi faridah. Ngaji sini wajib hukumnya. Wajib. Bahkan munta milu mazhab Hanafi. Siaran mazhab Hanafi, istilah faridah itu lebih tinggi daripada sekedar wajib yang biasa. Jadi tolabul ilmi faridah artinya belajar, ngaji, nuntut ilmu itu kewajiban yang wajib di atas wajib-wajib yang lain. Ya ampun guru-guru telai, bapak-bapak ibu nggih. Pada waktu dia ngaji kemudian datang azan. Tetap dia ngaji. Kenapa? Kalau berhenti ngaji saat itu putus majelis taklim itu. Padahal masih perlu untuk disampaikan ilmu. Sedangkan kalau azan itu masih muasa, masih bisa setelah mengaji pergi ke masjid sholat. Lagu kadang nengke beda. Begitu azan jera salapuna, majelis putus langsung. Kalau guru-guru kita dulu termasuk Al-Mahfurullah Maulana Syekh, azan, jawab azan, setelah itu sambung dulu. Sambung beberapa waktu, selesaikan apa yang sedang dibahas, karena ilmu itu tidak boleh setengah-setengah. Kalau ilmu itu setengah-setengah salah bareh. Jadi ilmu itu harus utuh. Kalau ada pembahasan agama utuh. Kalau ada 3 hadis jangan 1 disampaikan, yang 2 disimpan tidak boleh. Bisa jadi yang 2 itu menjelaskan yang 1. Kalau ada ayat jangan dibaca hanya 1 saja, baca semuanya tentang satu masalah. Baru kita paham. Nah, niat ketika berangkat tadi adalah kita niat untuk mengisi umur kita menuntut ilmu, melaksanakan perintah Allah. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita perlu menuntut ilmu? Karena siaran Islam, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, dinun muassasun alal ilmi.
Siaran agama Islam sini ada ilmuna. Da kak ngumbe-ngumbe angkun da melet jadi dengan saleh. Melet jadi ahli sholat. Dek da mungkin tetu-tetu jadi ahli sholat. Kecuali sida paham ilmu tentang sholat. Betul dek. Mele sida jadi ahli sholat. Kan era di akhirat sino lawang-lawang surga tak aranin sesuai barang pegawaian si paling luwek tegawe di dunia. Mun dengan pacu sembayang arak tama ya ning surga melalui babus sholat. Mun arak si pacu bersedekah tama ya ning surga pintuna babus sodakoh. Melihat ita tama lekan lawang pintu surga si arana babus sholat tapi tidak punya ilmunya. Tak bisa sampai. Bisa-bisa tersesat kita. Maka Ibnu Ruslan mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pergi ngaji, niat kita seperti itu. Kenapa? Sekali lagi Bapak-bapak Ibu, karena agama kita ini adalah agama yang asasnya ilmu pengetahuan. Kita sekarang kalau lihat pemerintahan yang sekarang sedang dipimpin oleh Bapak Presiden, Pak Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, itu judulnya adalah Indonesia Maju. Piran itu jadi Indonesia bisa menjadi Indonesia Maju kalau anak-anak kita, para santri-santriwati kita itu punya ilmu yang cukup untuk membangun Indonesia. Ara sida Bapak Ibu si anak dia dari sekolah. Ara alhamdulillah. Semua anaknya sekolah nggih? Semua anak sekolah. Kan kalau munde kita ada dua hadis Rasulullah SAW. Pertama, apa? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Mun mate manusia sinu petuk selapu amalna kecuali 3 perkara. Begitu kan nggih? Pertama sedaqatin jariyah, pertama sedekah jariyahna. Milu ya laik min madrasah. Maka selama madrasah sinu masih arak muridna masih berdiri dengan baik ataupun kalaupun dia direhab tapi masih ada, maka ngelek pahalanya walaupun dia sudah meninggal. Lalu yang kedua, waladin soleh yad'ulah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajar, maka ada muridnya yang mengamalkan ilmu dari dia, ngelek. Dan yang ketiga, waladin solehin, anak yang soleh. Kapan anak itu soleh? Kalau dia berpendidikan. Dek nara anak sulun-sulun soleh. Sugul lekan tian inana, dek nuah ngaji, dek nuah belajar, dek nuah sekolah, lagu soleh jarina. Ada atau dek? Dek nara. Harus terdidik isi sida. Sida jadi dengan toan didik ya. Kemudian wahwayana tama sekolah, ada sekolahang ya. Kemudian disuruh yang ngaji. Belajar dengan pengetahuan, ilmu, didikan, dia akan hidup menjadi anak yang soleh. Jadi waladun solihun sinu hasil. Hasil yang perlu proses. Nah inilah al-mukhlisin ini menjadi bagian dari proses kita untuk melahirkan waladun soleh. Melahirkan waladun soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup? Hujan, wah hujan. Hah? Nah jadi bapak-bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian. Inilah bagian dari kita terus berjuang, cara kita mencintai Indonesia. Kan sayang sih dari Indonesia? Sayang sih dari Indonesia? Sayang sih dari Indonesia? Sayang sih dari tanah NTB ini? Nah, cara kita mencintai Indonesia, mencintai NTB adalah dengan berusaha sekemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi membangun madrasah ini bagian dari cara kita mencintai Indonesia. Alhamdulillah. Maka pantas kalau guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh
tahun 2017 yang lalu beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Karena memang jasanya jelas. Karena memang hidupnya istiqomah puluhan tahun sampai akhir hayat. Kadang-kadang ada orang di awal bagus, pertengahan bagus, akhir hancur arak. Ada orang yang awal bagus, pertengahannya hancur, akhirnya mungkin bagus, juga ada. Tapi Al-Maghfurullah Maulana Syekh, alhamdulillah. Beliau dari awal sampai akhir itu istiqomah membangun Indonesia melalui jalur dakwah Islamiyah, melalui jalur pendidikan sosial dakwah, melalui Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah. Ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga pahlawan nasional. Anak beliau Bapak Al-Maghfurullah Kiai Haji Wahid Hashim, juga pahlawan nasional. Pendiri Muhammadiyah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga pahlawan nasional. Artinya apa? Para ulama dan guru-guru kita, beliau adalah orang-orang yang nyata-nyata telah memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Maka kita selaku bapak-bapak, ibu-ibu, kita selaku sebagai jamaah Nahdlatul Wathon, dia tekangguh. Dengan toak telai, gurun telai, ngajar kita untuk membangun Indonesia, dia tekangguh. Kita sejadi penerus, menjadi anak cucu, kemudian justru merusak apa yang telah dibangun oleh orang tua kita. Apa maksudnya merusak? Merusak itu artinya membuat hal-hal yang membuat apa yang telah dibangun, pendidikan sosial dakwah itu menjadi hancur. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diwasiatkan, dipesankan. Jaga iman takwa, ternyata hidup kita jauh dari iman takwa. Na'udzubillah min dzalik. Maka bapak-bapak ibu yang ajak pelunggu semua, itu sudah, ini sebentar lagi. Ya. Jadi sebelum sampai gilirannya saya masih sambung, ini mulai. Alhamdulillah. Apa artinya? Artinya doa-doa para petani kita dikabulkan oleh Allah. Apa doa Anda bapak-bapak ibu? Doa hujan, betul? Doa hujan atau doa panas? Doa hujan atau doa panas? Jadi dia tekanggung ngeremon. Pada marak laik bahasan Al-Maghfurullah, dengan NW, begitu dapat cobaan, dendek ngeremon-ngeremon. Kan itu yang kita minta. Ada doa, kasidah mumparija. Istadi azmatu tamfariji. Apa artinya istadi azmatu tamfariji? Cobaan, datang becat-becat, dendek sekedik-kedik, datang selapu, wah, artinya. Jadi munsida baca hizib, kemudian ada datang cobaan, dendek ngeremon. Itu artinya doanya dikabulkan. Biar dia cepat datang supaya cepat habis. Kalau sudah habis, qad azana lailu kibil. Nah, ibarat malam, sudah selesai malam, azana lailuki bil balaji. Malam itu akan berganti dengan subuh yang akan mendatangkan terang dan cahaya matahari. Nah, semakin belik ini, semakin manjur, mustajab doanya. Kita cukup ngajinya nggih? Intinya bapak-bapak ibu, ini anak-anak ini tega. Masa sudah belabur masih disuruh terus ngaji. Ya. Nah, anak-anakku, para santri-santriwati, saya pesan ya, pegang nama Al-Mukhlisin dalam hati kalian semua. Belajar menjadi orang yang ikhlas, melakukan sesuatu untuk mencari keridhaan Allah. Kalau Allah redho, dunia akan didekatkan kepada kita. Kalau Allah redho, nikmat akan dimudahkan kepada kita. Cari ridho Allah, yang lain akan mengikuti. Tapi kalau kita cari ridho manusia, sepanjang umur kita akan lelah, akan susah, dan tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Mara angkunta alik bangkat, munta talat rebu, tiok pade atau ndek? Talat rebu, tiok pade atau ndek? Munta talat pade, rebu atau ndek? Tiok rebu milu ya. Tanam pade,
milu tiuk rebu le pematang-pematang itu. Lagu coba tanam rebu le bangkat dah. Tiuk pade atau nde? Nah. Jadi muntameta Allah dunia milu. Milu ya tiuk. Karena tepat angkun tenu nepeng pas. Apa sih seharusnya iya sih tegawi. Tanam pade. Peter itu Allah. Tiuk rebu endah. Jadi dunia sini milu ya. Lagu umun dunia tepeta nde nara kepuasan. Lelah sida berat. Tentu atau nde? Peta dunia terus. Semakin luwe sampinda, semakin nyenyak atau semakin susah tinduk dah. Monosake sampinta bau teikat le balenta. Lagu mun wah 100 sampinda deikat le balenda. Dena bau pasti da pinaangnya apa? Bare. Mun dua pinaang bare perlu sida tengok bare no. Semakin luwe sampi semakin sering tetengok atau semakin jarang? Semakin sering. Mun 100 tengok sekali saja lo. Mun wah satak tengok 2 kali saja lo. Mun wah 500 tengok 3 kali saja lo. Kenapa? Hitung. Sekali 2, 3, 4, 5. No dunia. Jadi mun ta le otak ta dunia lelah kita. Lalu mun le otak ta niat karena Allah, insya Allah mel atinta. Tenang hidup ta, sehat awak ta, sehat hati. Mudah-mudahan nggih. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanam pade tiuk pupa. Jadi selain pade si tiuk sino ada pupa milu-milu. No ibaratnya. Munta karena Allah dunia sini milu ya tiuk milu. Lagu munta talat pupa bau arak pade sulun-sulun sugul. Dan bau sampai onta tama le lawang jarum. Dan arak cerita Haji Masyhur, sehebat-hebatnya Haji Masyhur nih tuan guru Haji Masyhur. Ampun tanam pupa le bangkatnya. Mengharap tiuk pade. Pun nganti kelemak kekelem Januari, Februari, Maret lebih julu rambok sugul. Ya, lebih julu. Nah, no. Jadi mari kita tanam padi. Mari kita tanam padi. Yang pokok yang kita tanam. Nanti pelengkap-pelengkap itu akan datang sendiri. Itu makna al-mukhlisi. Itu makna al-mukhlisi. Mudah-mudahan tiang doa untuk diri tiang. Kita salin doa Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Buang segala macam riya, ujub, takabur, sombong. Karena semua kebaikan yang ada pada kita itu bukan dari kita. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat yang sampaikan. Terakhir pesan tiang, jaga persaudaraan bagus-bagus nih. Bagus-bagus. Jaga apik-apik perdamaian, keamanan, ketertiban. Salah satu caranya adalah dendek tengarawasang dengan. Paham Bapak Ibu? Dendek tengarawasang dengan. Sudah berdua semama? Berdua semama atau enggak? Mbe, seberdua semama angkat ima. Urus semama ada, dendek urus semama dengan. Sudah berdua senina atau enggak? Angkat ima. Urus senina ada, dendek urus senina dengan. Berdua anak, urus anak, dendek ngurus anak dengan. Dalam arti dendek ngerawas-ngerawasang macam-macam. Berdua balik. Priri keris. Siap denda debekirang balin dengan. No. Muntawah jaga diri ta insya Allah.
Si lain-lain sino munduh jaga nih. Kan kalau kata Rasulullah SAW, mayadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhzaihi doman tulahul jannah. Saya dengan si bau jamin di antara dua tulang gerahamnya. Maksudnya nih, apa nih? Dan menjaga di antara dua pahanya, kemaluannya. Saya jaminkan dia surga. Itu kata Nabi besar Muhammad. Jaga wah sino dua sino. Jaga bagus-bagus. Insya Allah si lain-lain milu. Jaga mulut. Masa sekarang ini luar biasa. Dan sebagian besar musibah-musibah yang menimpa satu bangsa, satu masyarakat karena mulut. Karena omongan-omongan yang dilempar di situ. Ucapan bohong, fitnah, hujatan terus. Akhirnya dene isah malaikat rahmat. Dene isah malaikat sing jauh keberkahan. Dene isah wali-wali tono. Ralo berari wali-wali Allah sini. Dene kawa lek tahu si selapu isina adalah fitnah hujatan satu sama lain. Jadi muntemele malaikat betah. Muntemele kita hamba-hamba Allah si soleh-soleh betah lek balenta, lek desanta, lek dasanta, lek daerah ta. Mari kita isi dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan bicarakan orang Bapak Ibu nggih. Cukup sudah. Dendek temilu-miluan. Maraangkun silik TV apa. Dendek mantu TV lu elalo ibu-ibu. Apa-apa silik sinetron cerita apa segala. Den ada gunana. Jaga diri baik-baik. Itu pesan tiang. Insya Allah kalau kita menjaga diri dari omongan tidak baik tentang orang. Insya Allah persaudaraan kita akan terjaga dan terpelihara. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akan melihat madrasah kita insya Allah semakin bagus nih. Makin berkah, semakin maju. Sini ada Tuan Guru Haji Najamuddin, juga beliau tokoh masyarakat. Nih, bersama para tokoh-tokoh yang lain. Nih, bagian selatan loh, timur nih. Jaga ya. Jaga bagus-bagus. Jaga bagus-bagus. Adiknya tetap jadi tahu si berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.